Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara. Ini pelajaran kita dari pengenalan iman Rasulia di Kelapa Gading. Seperti yang saya katakan, karena dengan saya broadcast bukan orangnya tambah, malah orangnya kurang, akhirnya saya hentikan, saya tidak siarkan. Kalau saudara mau belajar harus datang, bukan hanya menunggu di rumah. Oke. Saudara, ini adalah tanggal 14 Agustus tahun 2023. Dan mulai hari ini kita mulai puasa peringatan wafat Bunda Maria. Yang perayaannya nanti kita lakukan pada tanggal 27 Agustus. Kalau di Gereja Barat ini adalah naiknya Bunda Maria ke surga. Kalau kita lebih memperingati kematiannya Bunda Maria, karena memang ada perbedaan pendekatan tentang Bunda Maria antara Gereja Roma Katolik dengan Gereja Ortodoks. Sehingga apa yang dalam tanggal 15 Agustus di Gereja Katolik itu hari peringatan kenaikan Bunda Maria ke surga, kita di Gereja Timur memperingati hari kematian Bunda Maria. Mengapa? Karena kita tidak mengikuti ajaran Roma Katolik bahwa Maria terkandung tanpa dosa asal. Maria dikandung seperti manusia-manusia yang lain. Penyuciannya bukan waktu di kandungan ibunya. Penyuciannya waktu dia sudah lahir. Dan ketika malaikat Gabriel mengatakan dia akan mengandung, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Seperti yang terdapat dalam Lukas 1 ayat 38, baru di situ Roh Kudus turun menyucikan Bunda Maria total. Tapi dia sudah melahirkan. Mengapa begitu? Mengapa Gereja Timur tidak menerima ajaran Maria terkandung tanpa dosa asal? Karena pemahaman tentang dosa asal beda. Dosa asal bagi Gereja Timur itu kehilangan hidup kekal itu. Sementara kalau di Gereja Barat, dosa asal itu adalah apa yang disebut dorongan seksual yang tidak terkontrol, namanya konskupensia. Nah, jadi Agustinus mengajarkan konskupensia itulah bukti dari dosa asal. Ya tentunya kalau dosa asal artinya itu tidak mungkinlah Bunda Maria punya dorongan seperti itu. Sehingga akhirnya di dalam Gereja Barat, ya udah kalau begitu Bunda Maria itu sejak dikandung sudah tidak punya dorongan seperti itu. Oleh karena itu akhirnya di dalam Gereja Barat dikatakan Bunda Maria terkandung sudah tanpa dosa asal, sebab yang dimengerti dosa asal antara Gereja Barat dengan Gereja Timur beda. Di Gereja Timur dosa asal itu adalah kita kehilangan hidup kekal. Makanya kalau itulah pemahaman Gereja Timur mengenai dosa asal, bahwa kita kehilangan hidup kekal, maka tidak mungkin Maria terkandung tanpa dosa asal. Sebab kalau Maria terkandung tanpa dosa asal, maka Maria sudah tidak bisa mati. Ya kan? Kalau Maria tidak bisa mati, maka tubuhnya bukan tubuh yang sama dengan kita. Sehingga ketika firman Allah mengambil tubuh darinya, dia tidak mengambil daging yang sama dengan kita. Sebab daging yang diambil dari Maria itu daging yang sudah luput dari kematian. Nah, kalau dia tidak punya daging yang sama dengan daging kita yang bisa mati, berarti kemanusiaan Yesus tidak sama dengan kemanusiaan kita, maka Yesus bukan juru selamat kita. Karena dia tidak mempunyai kemanusiaan yang sama dengan kita. Itu satu. Yang kedua, mengapa Gereja Timur tidak bisa percaya tentang ajaran itu? Kalau Maria memang sudah tidak punya dosa asal, dalam arti tidak punya bisa mati. Yang tidak bisa mati itu hanya Allah. Nah, kalau Yesus memang tidak punya dosa asal karena dia Allah, gitu loh. Nah, kalau Maria juga tidak bisa mati, apa kita akan menganggap Maria itu Allah? Itu pertanyaannya. Yang selanjutnya,
Kalau Maria itu dianggap tanpa dosa asal hanya karena akan melahirkan anak yang tanpa dosa asal, ya karena memang dia Allah Yesus itu. Maka pertanyaannya, apakah ibunya Maria juga tanpa dosa asal? Karena dia akan melahirkan seorang anak perempuan yang tanpa dosa asal. Nah, neneknya apa begitu? Juga. Buyutnya apa begitu? Juga. Nah, kalau akhirnya direntet-rentet, akhirnya tidak masuk akal, berarti seluruh ide tentang dosa asal itu absurd, gitu loh. Ini mau tidak tanpa dosa asal karena ini mau melahirkan anak yang tanpa dosa asal. Seharusnya ini juga, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu Gereja Timur menolak ajaran Maria tanpa dosa asal. Jadi Maria tanpa dosa disucikan bukan waktu di perutnya ibunya, tetapi sesudah dia menerima panggilan untuk menjadi ibu sang penebus, dan dia mengatakan dalam Lukas 1:38, aku ini hamba Allah, jadilah padaku menurut yang kau katakan. Dan waktu itulah Roh Kudus turun pada dia, membersihkan dia supaya dia layak menjadi ibu dari sang penebus yang suci. Jelas ya? Jadi itulah mengapa kalau di Gereja Timur perayaan tanggal 15 Agustus itu kalau menggunakan tanggalan Gregorian, kalau kita menggunakan tanggalan Yulian yang 13 hari lebih lambat, maka perayaannya adalah tanggal 28 Agustus. Jadi puasa, nanti kita puasanya selesai tanggal 27. Nah, puasanya bukan puasa ketat ya. Puasanya ini adalah menghindari daging dan olahannya, susu dan olahannya, telur dan olahannya, anggur dan olahannya. Itulah beberapa makanan yang kita tidak makan, kita berpantang dari itu. Nah, mau puasa total juga boleh, tapi tidak harus. Kalau puasa total ya memang tidak makan, hanya makan sekali sehari, dimulai jam 10 malam sampai besok paginya. Oke? Inilah puasa yang kita lakukan pada saat kita memperingati wafatnya Bunda Maria ini. Oke? Baik, kita lanjutkan. Minggu lalu, Senin yang lalu, kita telah belajar mengenai perjanjian. Isi daripada wahyu khusus dalam perjanjian lama yang selanjutnya adalah perjanjian. Allah menjanjikan bahwa nanti akan ada perempuan yang punya keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Itu dalam Kejadian 3:15. Itulah proto evangelion, dan tentunya perempuan yang punya keturunan itu hanya Maria saja. Seperti yang saya jelaskan juga kemarin, setiap budaya di Indonesia itu pada umumnya, kecuali budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Bali, itu semua ada marga. Dan marga itu selalu diambil dari ayah. Ya. Kalau ayahnya marganya Ginting, ya anaknya Ginting. Ayahnya marganya Tombiling, anaknya ya Tombiling. Ayahnya marganya Li, ya anaknya Li. Berarti kalau gitu, secara budaya, manusia itu keturunan ayahnya. Berarti keturunannya laki-laki. Nah, di dalam Kejadian 3:15 nanti akan ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Berarti ada perempuan punya keturunan, berarti ada perempuan bisa punya anak tanpa suami, itu maksudnya. Jadi karena tidak ada anak itu keturunannya perempuan, semua keturunannya laki-laki secara budaya. Itu terlihat dari marganya, dari farmnya. Nah, ini ada orang, coba kita baca aja, mungkin yang tidak datang hari kemarin. Kita baca Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, antara ular iblis dengan Hawa ada permusuhan. Terus? Antara keturunanmu dan keturunannya. Nah, ada keturunan iblis yang menjadi keturunannya siapa? Keturunan Hawa. Ya. Dan keturunan dari perempuan ini keturunannya akan meremukkan kepala. Nah, jadi ada perempuan yang punya keturunan yang akan meremukkan kepala ular. Itu adalah
nubuat tentang kelahiran Kristus dari perawan, menjadi keturunan perempuan tanpa laki-laki, dan dia akan merupakan kepala ular, artinya dia akan menghancurkan kuasa iblis. Itu sudah saya jelaskan. Itu awal perjanjian Allah dengan manusia. Lalu dilanjutkan, karena ini janjinya akan ada keturunan perempuan yang akan lahir, artinya ada anak bayi dilahirkan oleh perempuan tanpa campur tangan laki-laki. Maka akhirnya supaya si anak ini bisa lahir pada zamannya Nuh, ketika dosa manusia makin banyak, Allah menghukum dunia ini dengan banjir bandang. Dan banjir selesai, Allah berjanji dia tidak akan menghukum bumi lagi. Dia janji bumi akan berlanjut dengan tanda perjanjian apa? Pelangi, biang lala. Mengapa janji ini? Ya, kalau dunia dihancurkan lagi, maka sejarah terputus. Kalau sejarah terputus, maka anak perempuan, anak wanita yang akan dilahirkan, keturunan wanita yang akan dilahirkan tidak bisa lahir. Kalau sejarahnya habis, maka sejarah harus ada supaya janji Allah kepada Adam dan Hawa itu bisa terjadi. Baru sesudah itu, dari antara ketiga anak Nuh, siapa itu? Sem, Ham, dan Yafet. Dikatakan di dalam Kejadian 9 ayat 25. Saya hanya mengulang ya, karena untuk ada kaitannya dengan yang minggu kemarin. Berkatalah yang terkutuklah Kanaan yang terkutuk. Jadi ini ada kekeliruan bangsa Amerika ketika mereka memperbudak bangsa kulit hitam. Katanya orang Kanaan itu orang kulit hitam semua, maka mereka terkutuk jadi budak, berarti mereka boleh diperbudak. Ternyata pendeta juga bisa menafsirkan ngawur gitu. Kanaan itu hanya salah satu dari keturunan Ham. Ham itu memang nenek moyang bangsa-bangsa kulit hitam dan kulit gelap lainnya. Tapi bukan seluruh keturunan Ham itu yang jadi budak. Hanya Kanaan. Nah, ini oleh para penguasa kulit putih Amerika dulu dikatakan semua orang kulit hitam harus boleh diperbudak karena dinubuatkan dalam kitab suci. Ngawur saja. Nyatanya bangsa Kanaan yang memang diperbudak Israel waktu apa? Bukan karena apa-apa, karena bangsa Kanaan itu hidupnya agamanya agama ngawur, moralnya rusak dan lain-lain, seperti kita baca dalam kitab Ulangan, kitab Muhammad. Mereka mendapat hukuman karena tingkah lakunya yang tidak sesuai dengan Allah, dan Israel dipakai untuk menghukum bangsa ini. Loh, apa Allah tidak pilih kasih? Tidak, ketika Israel berdosa pun Israel dihukum dengan jalan apa? Jangan digempur oleh bangsa Syria, digempur bangsa Babil, mereka disingkirkan. Jadi bukan pilih kasih. Allah bisa menggunakan siapa saja untuk memberikan hukuman kepada umat yang berdosa. Nah, akhirnya baca lagi itu dalam Kejadian pasal 9 itu. Berkatalah yang terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina. Belum menjadi budak itu, terus lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Nah, Nuh punya 3 anak. Sem yang menjadi nenek moyang bangsa-bangsa Timur Tengah. Makanya mereka disebut bangsa Semitik. Karena berasal dari Sem. Ya Yahudi, ya Arab, ya Syria itu adalah bangsa-bangsa Semitik. Nah, dikatakan di situ terpujilah Allah Sem. Berarti kalau gitu dengan nubuat ini maka hal-hal yang bersangkutan dengan yang ilahi, hal-hal yang bersangkutan dengan Tuhan, hal-hal yang bersangkutan dengan perjanjian Tuhan itu akan datangnya melalui jalur Sem. Itulah sebabnya nanti Mesias yang dijanjikan itu, anak sang perawan yang akan datang yang dijanjikan itu akan munculnya dari bangsa keturunan Sem. Jadi tidak mungkin Maria lahirnya di Beijing dari keturunannya Si Huangti, itu tidak mungkin.
atau dari Jawa sana lahir dari keturunan Semar, ya tidak mungkin. Ya toh? Karena sudah dinubuatkan nama Allah itu dipuji dari Sem, berarti Maria itu nanti keturunan Sem. Tidak mungkin orang Jepang, tidak mungkin orang Negro, tidak mungkin orang Jawa, tidak mungkin orang Manado. Dia harus keturunan Sem. Ini zamannya Nuh. Akhirnya keturunan Nuh berkembang, manusia ngumpul lagi, berdosa lagi pada waktu menara Babel. Dibubarkan oleh Allah dengan bahasanya dikacaukan. Akhirnya Allah tidak memilih bangsa untuk supaya janjinya itu tetap berlangsung, keturunan yang dijanjikan bukan datang. Sekarang Allah memilih keluarga, itulah Abraham. Maka janji Allah sekarang melalui Abraham. Mengapa? Karena Abraham keturunan Sem tadi. Sem. Keturunan Sem tadi. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-10. Inilah keturunan Sem. Nah, siapa keturunan Sem? Langsung aja. Ini langsung ayat 27. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran, dan Haran memperanakan Lot. Jadi dari situ, dari keturunan Sem itu jalurnya jalur Terah. Berarti dari sinilah akhirnya Abraham inilah yang dipilih Allah. Kita baca dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Bagaimana Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Ya, di negerimu waktu itu tadinya Abraham berasal dari mana? Ur Kasdim, di mana itu? Mesopotamia, di Irak. Lalu dia dan keluarganya dengan bapaknya melakukan imigrasi menuju ke Kanaan, tapi berhenti di Haran. Bapaknya mati di Haran. Jadi waktu Abraham dipanggil ini sedang di Haran. Haran itu di Turki Selatan. Desa itu masih ada sekarang di Turki. Desa Haran di Turki Selatan. Ya. Coba kita baca dari pasal 11 ayat yang ke-31, 32. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Jadi waktu Abraham dipanggil sudah bukan lagi di Ur Kasdim, sudah bukan lagi di Irak, tapi di Turki Selatan. Di mana? Di Haran. Nah, disinilah Abraham dipanggil. Coba kita baca di dalam Kejadian 12 ini ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di muka bumi. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Abraham dipanggil dan dijanjikan kepadanya bahwa oleh Abraham ini semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Berkat yang akan datang pada semua kaum di muka bumi itu akan terjadi melalui Abraham secara pribadi atau bagaimana? Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nah, ternyata bukan melalui Abraham secara pribadi, tapi oleh keturunan dia. Dan kata keturunan ini bahasa aslinya adalah zera, benih, dalam bentuk tunggal. Dalam bahasa Ibrani kalau bentuknya jamak, zeraim. Ini zera, jadi menunjuk satu orang dari banyaknya anak Abraham. Coba kita baca dalam pasal 15. Nanti akan banyak anak Abraham. Ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Oke. Jadi keturunan Abraham akan banyak, dan itulah
akan menjadi bangsa, dan itulah bangsa Israel. Ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, yaitu di negeri Mesir. Jadi dibuatkan bahwa nanti bangsa keturunan Abraham ini akan dijajah di Mesir. Terus yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, itulah akhirnya menjadi bangsa. Dari anak keturunan yang banyak ini ada satu anak nanti yang muncul yang akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, siapa anak yang muncul? Satu orang. Kita baca dalam Galatia 3:16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Dan kepada keturunannya. Terus tidak dikatakan kepada keturunan-keturunan. Nah, itu tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Terus seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi keturunan yang dijanjikan kepada Abraham yang akan menjadi berkat bagi umat manusia, satu orang ini menunjuk kepada Kristus. Itulah anak dari keturunan wanita yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 itu. Dan akhirnya janji ini dilanjutkan kepada Ishak juga sama, bahwa nanti ada keturunan yang menjadi berkat. Kepada Yakub sama, jadi Ishak, Yakub hanya perjanjian Allah kepada mereka, hanya perpanjangan dari perjanjian kepada Abraham. Namun sebelum sang keturunan itu datang, maka sejarahnya didahului dengan keturunan Abraham yang banyak tadi, yang dinubuatkan akan dijajah oleh bangsa Mesir. Dan akhirnya bangsa ini dibawa keluar oleh Musa, dan akhirnya dibawa ke kaki gunung Sinai, dan Musa dipanggil oleh Yahweh ke atas gunung Sinai ini, dan akhirnya Allah berjanji membuat perjanjian untuk bangsa Israel melalui Musa, sehingga ada bentuk 4 perjanjian. Perjanjian kepada Nuh, perjanjian kepada Abraham, dan sekarang perjanjian kepada Musa. Nanti yang terakhir perjanjian kepada Daud, dan perjanjian nanti digenapi ketika Yesus lahir ke dunia, jadilah perjanjian baru. Jelas ya? Jadi perjanjian lama itu perjanjian Allah sebelum Yesus datang, yang isinya janji-janji akan datangnya Sang Mesias. Landasannya adalah janji di Taman Eden, tapi itu tidak dikatakan perjanjian, hanya nubuat saja. Tapi munculnya perjanjian, kata perjanjian muncul adalah pada waktu zamannya Nuh, pada waktu zamannya Abraham, Ishak, dan Yakub, lalu pada zamannya Musa, dan nanti akhirnya pada zamannya Daud, yang menjanjikan akan datangnya raja keturunan Daud yang akan menjadi raja selama-lamanya. Ya. Nah, sekarang sesuai dengan perjanjiannya kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Dalam Kejadian 15 ayat 13 tadi, maka Allah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dipimpin oleh Musa. Mereka mendapatkan kebebasan dan pelepasan oleh belas kasihan dan kemurahan Allah. Melalui pembebasannya itulah Israel menjadi suatu bangsa dan menjadi umat Allah, sebagaimana janji Allah kepada Abraham sebelumnya. Coba kita baca Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Ini mujizat. Karena waktu itu Abraham sudah umur 100 tahun, Sarah sudah umur 99 tahun.
tahun, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tapi kalau Allah yang sudah berjanji, ya apa saja bisa terjadi. Ya. Kita baca juga Kejadian 17 ayat 8. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diambil sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu. Ya, untuk jadi akhirnya Allah menjanjikan jadilah bangsa Israel itu. Abraham sekarang telah beranak cucu sangat banyak, yaitu umat Israel, dan mereka sekarang telah keluar dari Mesir untuk untuk memiliki seluruh tanah Kanaan, yaitu tanah negara Israel yang sekarang di bawah pimpinan Musa. Maka sekarang mereka telah menjadi umat Allah karena Yahweh telah menjadi Allah mereka. Untuk pelepasan mereka dari perbudakan itu, maka Israel diberi tanda perjanjian, yaitu hari Sabat. Jadi hari Sabat itu perjanjian untuk Israel, bukan untuk orang Kristen. Ada aliran yang mengatakan orang Kristen pun harus melihara Sabat. Memang kamu anaknya Abraham secara fisik. Memang kamu pernah dijajah bangsa Mesir, keluar dari Mesir. Coba kita baca dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian. Akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatkan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguruskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Alasannya apa? Mengapa hari Sabat dipelihara? Hari Sabat bukan hari Minggu ya. Hari Sabtu. Sabtu. Bunyinya Sabat SBT, masa MBG. Banyak orang Kristen keliru. Sabat itu Minggu, ya bukan. Sabat ya SBT, bukan MGG. Ya. Terus kita baca dalam Ulangan 5 ayatnya 13 sampai 14. Mulai 12 lah. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau satu anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Mengapa? Ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Nah itu alasannya, kamu dulu budak di tanah Mesir. Emang orang Kristen jadi budak di tanah Mesir? Enggak. Lah untuk apa orang Kristen memperingati Sabat? Orang Kristen itu budaknya dosa, budaknya iblis, budaknya maut. Dilepaskannya oleh siapa? Oleh Kristus melalui penyaliban, penguburan, dan kebangkitannya. Itu terjadi hari apa? Minggu. Itulah sebabnya kita merayakan Minggu. Minggu bukan menggantikan Sabat. Minggu itu penggenapan dari Sabat. Jadi Sabat tidak disingkirkan. Makanya kalau di gereja Ortodoks kita hari Sabtu ada ibadah kan? Meskipun dilakukan sore untuk persiapan hari Minggu. Sabat tidak dihilangkan, tetap ada, tapi harus digenap. Nah ketika orang Advent mengatakan hanya Sabat saja, tidak ada minggunya, berarti ini janji tidak ada penggenapannya. Dan lagi kamu bukan Israel kok merayakan hari Sabtu, itu apa tujuannya? Karena Sabat itu dirayakan untuk memperingati kamu dulu budak di tanah Mesir. Ayat 15 coba kita baca. So haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terajut. Ya, itu alasannya karena kamu dulu budak di tanah Mesir dibawa keluar. Maka itu peringati, pembebasan itu kalau kau peringati. Ya. Ini banyak orang keliru ini ketika mereka tidak mengetahui sejarahnya. Hanya comot-comot saja.
Yang Protestan biasa mengatakan ya Sabat itu ya Minggu itu ya jalan dari mana? Sabat Minggu itu udah bunyinya aja beda kok. Iya kan? Jelas ya? Nah, jadi kalau begitu beberapa hal yang perlu kita catat di sini adalah tentang perjanjian biang lala kepada Nuh. Nah, kalau Abraham apa janjinya? Tanda perjanjiannya apa? Sunat. Mengapa? Karena perjanjiannya akan adanya keturunan, dan alat di mana keturunan akan muncul itu yang beri tanda. Apa? Yaitu maka disunat. Lah orang Kristen itu keturunan Abraham secara fisik enggak? Munculnya dari itunya Abraham enggak? Ya enggak, kok belum tentu ya enggak. Orang Kristen dalam secara umum. Oleh karena itu orang Kristen sunatnya bukan sunat secara fisik, sunat rohani melalui baptisan. Kolose 2 ayat 11-12. Dalam dia kamu telah disunat. Dalam Kristus kamu telah disunat. Terus? Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia dan dipotong kulit khatanmu, bukan. Tetapi dengan sunat Kristus. Dengan sunat Kristus. Apa sunat Kristus itu? Yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang Nah, kalau sunat manusia penanggalan kulit khatan. Kalau sunat Kristus penanggalan tubuh yang berdosa. Dengan cara apa? Teruskan. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, berarti manusia lamamu dipotong pada saat itu. Melalui baptisan kamu muncul sebagai manusia baru. Jadi kalau sunatnya manusia, sunatnya perjanjian lama itu sunat pengeratan badan sedikit saja, bagian badan sedikit saja. Sunatnya Kristus penanggalan seluruh kemanusiaan lama menjadi manusia baru melalui baptisan. Itulah sebabnya ketika orang-orang mengejek orang Kristen tidak sunat loh, ya ngapain dia sunat? Kamu itu loh sunat, kamu bukan keturunannya Abraham, kok sunat itu ada apa urusannya? Ya kan? Gimana? Untuk kesehatan. Loh kalau kesehatan tidak masalah. Apakah orang Kristen tidak boleh sunat? Boleh. Asal alasannya bukan alasan untuk agama. Alasannya bukan alasan untuk keselamatan. Kalau itu tidak, itu sesat itu. Coba kita baca dalam keluaran Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 saja deh. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat. Nah itu kan sesat itu. Kalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat Musa, maka kamu tidak diselamatkan. Mana ada ajaran seperti itu? Lalu apa yang dilakukan? Teruskan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan. Nah ya, karena ajaran sesat dilawan oleh Paulus dan Barnabas. Tapi tidak berarti orang Kristen tidak boleh sunat. Untuk alasan kesehatan, untuk alasan budaya yang bukan agama, tidak menjadi masalah. Kisah Rasul 16 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu orang-orang ortodoks di Ethiopia dan di Mesir itu mereka disunat semua. Orang Ethiopia, orang Mesir, ortodoks di sana itu disunat. Jadi kalau seandainya anak kita tinggal di satu wilayah yang mayoritasnya non-Kristen dan anak-anak kita merasa tertekan, stres karena diejek-ejek tidak sunat aja tidak apa-apa. Itu alasannya bukan alasan keselamatan. Alasannya alasan budaya. Coba baca itu. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius, ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Ya. Jadi orang-orang tahu ini ayahnya ini anaknya orang Yunani, pasti tidak sunat ini, gitu. Padahal mereka mau mengabarkan Injil pada orang Yahudi yang anti terhadap orang tidak disunat. Maka teruskan. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan
Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah Ya, Paulus memerintahkan dia untuk menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi yang ada di mana itu? Listra. Listra itu di Turki sekarang. Jadi kalau begitu, asal sunat itu bukan tujuannya untuk keselamatan seperti dalam Kisah Rasul pasal 15 tadi, tapi tujuannya untuk tujuan budaya, dan di dalam hal ini tujuan supaya pekabaran Injilnya tidak dihalangi oleh orang Yahudi, ya dilakukan saja, tidak jadi masalah. Nah, sebagai orang Kristen akhirnya menjadi Taurat baru. Saya pernah punya teman dari gereja, ya salah satu gereja Protestan. Anaknya surat nangis dan datang sini seolah-olah dunia sudah kiamat. Waduh, saya disunat selamur. Enggak, kalau disunat bukan tujuannya untuk agama, dia tetap Kristen, tidak jadi masalah gitu loh. Jelas ya? Jadi jangan membuat Taurat baru. Kalau disunat, wah sudah kayak ya, sunat itu bagi kita dilakukan ya tidak apa-apa, tidak dilakukan juga tidak apa-apa, asal tidak ada kaitannya dengan makna teologis. Kesehatan boleh, kalau ada orang mendapat masalah tidak bisa kencing karena sempitnya itu boleh disunat, kenapa tidak? Kalau kita memperbolehkan. Jelas ya? Jadi di situ, oke ya. Jadi kepada Nuh tanda perjanjian adalah bianglah yang lala, karena ada kaitannya dengan Allah berjanji tidak akan mendatangkan banjir bandang lagi. Kepada Abraham tanda perjanjiannya adalah sunat, karena janjinya adalah mengenai keturunan, dan alat di mana keturunan itu, sarana keturunan itu terjadi, itulah yang diberi tanda. Ya. Dan dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 11, haruslah dikerat kulit katanmu dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Haruslah dikerat kulit katanmu pada Abraham ya, karena itu menjadi tanda perjanjian. Nah, kita perjanjiannya apa? Perjanjiannya baru, tandanya apa? Kematian Kristus. Baptis itu menjadi tanda perjanjian kita. Karena di situ kita mati, kita menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan kita bukan anak Abraham secara fisik. Melalui baptisan itu kita menjadi anak Abraham. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Maka jangan diperdangkal baptisan itu hanya lambang. Enggak, baptisan bukan lambang. Itu penyatuan kita dengan Kristus. Di situ adalah tanda perjanjian itu. Ya. Terus, dan kepada Israel apa janjinya? Tanda perjanjiannya hari Sabat. Kepada Nuh apa tadi? Pelangi. Kepada Abraham tadi? Sunat. Kepada Israel Sabat. Sebagaimana perjanjian sunat, begitu pula perjanjian Sabat. Para pelanggarnya diancam dengan hukuman mati. Karena melanggar sunat maupun melanggar Sabat dianggap mengingkari perjanjian Allah sendiri. Tadi saya belum selesai mengenai Galatia 3:27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kita kalau dibaptis kita menyatu dengan Kristus. Maka ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Nah, kalau kamu menjadi milik Kristus melalui baptisan, maka kamu juga keturunan Abraham, tapi keturunan Abraham secara rohani. Jelas ini ya? Jadi baptisan itu penggenap sunat. Jadi bagi orang Kristen, biarpun kamu disunat 100 kali, kalau belum baptis kamu masih kafir. Jelas ya? Disunat 100 kali gimana caranya? Kalau kamu belum baptis, kamu tetap tidak menjadi keturunan Abraham karena kamu memang bukan keturunan Abraham secara fisik.
Ya tak? Sebagaimana perjanjian sunat, begitu pula perjanjian sabat. Para pelanggarnya diancam dengan hukuman mati karena melanggar sunat maupun melanggar sabat dianggap mengingkari perjanjian Allah sendiri. Seperti telah dikatakan bahwa orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku, dan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah ia dihukum mati. Berarti perjanjianku serius sekali, karena perjanjian itu mengikatkan umat dengan Allahnya. Dan kalau tidak menjalankan perjanjian itu, ya terputus dengan Allahnya, gitu loh. Nah, perjanjian-perjanjian itu dalam kita digenapi di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya. Dia di dalam dia hanya ada ya. Terus? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus adalah ya untuk semua janji Allah. Janji Allah menemukan afirmasinya, menemukan ya-nya di dalam Yesus Kristus. Makanya kitab suci kita ini unik, namanya kitab suci perjanjian. Karena isinya memang perjanjian. Perjanjian sebelum Kristus datang itulah perjanjian lama, yang isinya merujuk akan datangnya Kristus. Perjanjian sesudah Kristus datang itulah perjanjian yang isinya penggenapan dari apa yang dijanjikan dalam perjanjian lama. Jelas ini ya. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dan keselamatan yang akan datang. Nah, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Dari apa? Dari keselamatan yang akan datang. Kolose pasal yang kedua ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Nah, itu yang dilakukan orang Advent. Makanan, tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh. Dari mana itu? Di Alkitab pun tidak ada. Mereka buat-buat sendiri. Ya, harus merayakan hari Sabat. Emangnya kamu keluar dari Mesir kapan? Baca itu terus kan. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum atau mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Ya, jangan menghukum itu, karena semuanya itu hanyalah bayangan dari apa? Semuanya itu bayangan dari apa yang harus datang, dan sedang wujudnya ialah Kristus. Wujudnya adalah Kristus. Makanya kita perlu belajar tahu isi Taurat itu bagaimana, itu kok wujudnya Kristus itu gimana, gitu loh. Karena banyak orang mengaku tidak ngerti perjanjian lama. Oh, itu kan perjanjian lama. Emangnya kenapa kalau perjanjian lama bukan firman Allah? Nah, kamu harus mengerti kuncinya untuk mengerti perjanjian lama ini. Terutama Taurat ini, karena itu yang paling kompleks dari semua janji-janjinya Allah. Ini yang perlu kita mengerti. Sehingga kita tidak mengatakan, oh saya tidak perlu perjanjian lama. Kamu tidak akan mengerti perjanjian baru tanpa latar belakang perjanjian lama. Kamu tidak akan mengerti perjanjian lama kalau kamu tidak mengerti bayang-bayang yang sudah diberikan. Makin kamu mengerti perjanjian lama, kamu makin mengerti perjanjian baru. Jelas ya? Melihat ancaman tadi, dapat kita mengerti betapa seriusnya perjanjian Allah itu untuk ditegakkan. Jika demikian, bagaimana kita sebagai orang Kristen Ortodoks memelihara dua tanda perjanjian kekal, sunat dan sabat ini tanpa melanggarnya? Tetapi tidak harus menjadi orang Yahudi. Kita memelihara sunat dan sabat itu dalam makna penggenapannya dalam Kristus. Karena sabat sebagai hari perhentian itu sudah digenapi di dalam perhentian Kristus, yaitu berhentinya manusia bekerja dari dosa oleh penebusannya. Dan sunat sebagai tanda perjanjian juga sudah digenapi dalam sunat Kristus, yaitu baptisan.
Dalam Kristus inilah perjanjian sunat dan sabat itu dikenapi, dan di dalam Kristus inilah sunat dan sabat menjadi langgeng dan bersifat demokratis. Kenapa? Kalau sunatnya orang Yahudi hanya laki-laki saja, sekarang perempuan juga, karena perempuan juga dibaptis. Iya kan? Kalau orang Yahudi kan cuma hanya laki-lakinya saja gitu kan. Kalau di Kristen, perempuan juga mengalami itu. Ya, dalam Kristus inilah perjanjian sunat dan sabat itu dikenapi, dan dalam Kristus inilah sunat dan sabat menjadi langgeng, bukan dalam bentuk sunat lahiriahnya dengan pemotongan kulit khatan saja, melainkan pemusnahan manusia lama yang turut dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan. Bukan hanya dalam bentuk memelihara hari-hari sabatnya saja, melainkan pengalaman berhenti dan lepas dari dosa-dosa oleh karena Kristus. Selama Kristus kekal, maka penggenapan dari sunat dan sabat itu kekal juga. Demikianlah dalam Kristus, sunat dan sabat dalam bentuk yang telah digenapi itu menjadi perjanjian kekal. Begitu pula barang siapa yang melanggar sunat, yaitu tidak menyatu dalam Kristus melalui baptisan, manusia lamanya dikuburkan dalam baptisan, dan yang melanggar sabat tidak manunggal dan berhenti dalam pelepasan Kristus, ia pun diancam mati, yaitu mati terpisah dari hidup kekal yang hanya dimiliki oleh Kristus. Dia kematiannya kematian kekal karena tidak manunggal dengan Kristus. Ya. Berarti barang siapa yang berada dalam Kristus, itulah yang memelihara sabat dan sunat secara kekal. Karena ia bukan hanya menaati simbol ritualnya saja, melainkan menyatu dalam penggenapannya. Pembahasan makna sunat dan sabat lebih rinci pada bagian tentang ritual Israel dan 10 hukum nanti, setelah kita sampai ke sana nanti. Bukan hanya sabat saja yang merupakan perjanjian Allah dengan Israel, tetapi seluruh perintah-perintah Taurat yang dalam bahasa Ibrani disebut mitzvot. Seluruh mitzvot. Kalau orang Yahudi punya ada 315 atau 318 mitzvot yang harus dipelihara. Tapi mitzvot kita ini ada di dalam Kristus. Bukan hukum kecil-kecil satu-satu. Kalau orang Yahudi itu kecil-kecil satu. Saya punya daftarnya. Saya bawa daftar dari mitzvotnya orang Yahudi ini, ya tak? Jadi bukan hanya sabat saja yang merupakan perjanjian Allah dengan Israel, tetapi seluruh perintah-perintah Taurat adalah juga perjanjian Allah dengan Israel, sehingga pelanggaran atas mitzvot juga akan mendatangkan hukuman dari Allah. Demikianlah sabat, Torah, dan seluruh mitzvot adalah perjanjian Allah dengan Israel yang harus ditegakkan dan dipelihara agar hubungan antara Israel dengan Allah tetap kukuh dan tak tergoyahkan. Sabat bukan satu-satunya tanda perjanjian, melainkan ia bersama pelangi dan sunat serta mitzvot ha-Torah atau hukum-hukum Taurat adalah tanda-tanda perjanjian, bahkan perjanjian itu sendiri yang mengikat umat Israel dengan Allah dalam hubungan persekutuan dan panunggalan yang berlandaskan belas kasihan, kasih karunia, dan kemurahan Allah. Nah, sekarang, salah satu perjanjian adalah bangsa Israel dijadikan bangsa pilihan. Bangsa Israel sebagai umat pilihan. Dan banyak orang-orang Pentakosta terutama ikut sembahyang ikut pondok daun ke Israel, seolah-olah itu berlaku untuk orang Kristen. Itu pacarannya agama lain. Orang Israel itu benci dengan orang Kristen. Jangan disangka itu juga orang Kristen. Tidak. Mereka menyangkal Tritunggal, mereka menyangkal keilahian Kristus. Mereka malah mengatakan dalam kitab Talmud, Yesus itu sekarang masukkan ke dalam lubang neraka yang isinya kotoran manusia, dan dia ditenggelamkan di lubang itu dengan kotoran manusia. Begitu bencinya kitab Talmud sama Yesus. Kalau kita memuji-muji Israel itu ada apa-apa, tidak keliru kita.
Ya udah Kristen ya sudah, Kristen Israel itu bukan Kristen, Israel itu orang agama lain yang imannya sama dengan orang Islam gitu loh, tidak percaya terunggal, tidak percaya penebusan Kristus dan lain-lain. Israelnya perjanjian lama dengan Israel yang sekarang itu beda. Ya. Agamanya itu bukan agama perjanjian lama, itu agama Talmud. Talmud itu tafsiran para rabi yang dikumpul jadi tebal. Dan mereka membaca perjanjian lama dari kacamata Talmud ini, gitu loh. Makanya jadi beda. Kita juga sama, kita Israel baru. Kitab suci kita juga perjanjian lama, tapi melihatnya dari kacamata perjanjian baru. Jadi harus jadi agama yang berbeda. Sama-sama Tauratnya dasarnya. Yang satu membacanya dari Talmud kacamatanya, yang satu membacanya dari perjanjian baru dari kacamata Kristus. Jelas ini ya? Jangan mentang-mentang namanya Yahudi dan terus dalam hal kita, oh sama saja, terus kita lata-lata pergi ke sana ikut ibadah dengan mereka. Kenapa Anda pergi haji aja sama dengan orang Islam? Kan mereka percaya dengan Ibrahim. Nah ini makanya ini perlu belajar perjanjian lama ini, perlu supaya kita tidak mudah disesat-sesatkan orang. Ya. Keyakinan akan keterpilihan Israel sebagai bangsa di dalam rencana Allah adalah merupakan bagian dari sokok guru keyakinan iman bangsa Israel yang bersumber dari perjanjian lama itu sendiri. Israel adalah lokus dilaksanakannya semua rencana Allah bagi dunia. Itu disebabkan karena kepada Israel inilah Torah itu dipercayakan. Torah itu bahasa Ibrani, kalau Taurat itu bahasa Arab. Ya. Torah itu artinya pengajaran. Arti kata Torah itu. Ya. Itulah sebabnya Torah dan Israel tak dapat dipisahkan. Demikian pula karena banyak ketetapan Torah, misalnya hukum tentang korban-korban hanya boleh dilaksanakan di Bait Allah, dan Bait Allah itu hanya boleh didirikan di Yerusalem saja, dan Yerusalem itu berada di tanah perjanjian, tanah Kanaan atau Eretz Yisrael. Membuat Israel tak dapat dipisahkan dengan Eretz Israel, dengan tanah Israel. Jadi negara Israel itu menjadi bagian pengakuan agama gitu loh. Seperti orang Islam Mekah di Arab itu menjadi pengakuan daripada iman Islam. Tidak bisa Islam dipisahkan dari tanah Arab karena tempat sucinya di tanah Arab. Jelas ya? Nah kalau kita Kristen tidak, bukan Roma, bukan kecuali Katolik, dan dipisahkan dengan Roma karena pusatnya di sana. Kalau Alkitab sebenarnya tidak punya tempat pusat seperti yang mengkaitkan sesuatu dengan lokasi tertentu. Sebab Kristus kita itu tempatnya bukan di dunia ini, Kristus kita di surga sekarang. Orientasi kita ke surga. Coba kita baca di dalam Filipi 3:20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus. Jadi kita menantikan Tuhan Yesus dari mana? Dari surga. Kalau gitu Tuhan Yesus di mana? Di surga. Lokasi dan orientasi kita adalah pada Kristus, bukan salah satu tempat di dunia ini. Ya. Sehingga Israel, Torah dan Eretz Israel menjadi akidah iman yang tak dapat dipisahkan satu sama lain di dalam pengakuan iman dari umat Yahudi. Keyakinan umat Israel dan agama Yahudi terikat erat dengan umat Israel, dengan tanah Kanaan yaitu Eretz Israel, dan dengan wahyu ilahi Torah. Ini saling terkait. Keumatan Israel sebagai bangsa pilihan yang melaluinya semua wahyu ilahi akan dinyatakan, terutama sekali dengan janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian 15 ayat 5. Coba baca. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Juga ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya, percaya bahwa Allah akan menjadikan keturunan Ibrahim jadi banyak.
dan itu dihitung-hitungkan sebagai kebenaran. Jadi iman Abraham akan janji Allah tentang keturunan diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu saling terkait. Namun selain janji tentang berkembangnya keturunan Abraham sehingga menjadi bangsa yang besar, terdapat juga janji bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ayat 3. Jadi menjadi yang bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi itu juga saling terkait. Bangsa yang besar, keturunan Abraham yang disebut Israel ini dinyatakan oleh Allah demikian. Kita baca Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan Israel menjadi bangsa khusus. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itulah pernyataan Allah akan menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, sehingga menjadi wakil manusia di hadapan Allah sebagai bangsa imam yang menjadi berkat bagi manusia. Dalam janji akan berkembangnya keturunan Abraham juga ada pemberitahuan sebelumnya mengenai apa yang akan terjadi pada keturunan yang kelak muncul di masa depan. Itu akan diperbudak oleh bangsa Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah awal fondasi mereka menjadi suatu umat dan suatu bangsa yang dipilih Allah. Hal itu dikatakan di dalam ayat tadi. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas bumi. Engkau menjadi umat kesayangannya, bukan karena telah lebih banyak jumlahmu dari bangsa mana-mana pun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukanlah kamu ini bangsa yang paling kecil dari antara bangsa, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah dikirimkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Ulangan 7 ayat 6-8. Sudah saya baca tadi, itu isinya. Jadi bangsa ini memang bangsa dipilih. Mereka ditebus, yaitu dibawa keluar dengan tangan yang kuat dari rumah perbudakan raja Firaun di Mesir, bukan karena jumlah mereka yang banyak, melainkan oleh kasih karunia Tuhan atau Yahweh pada mereka, serta kesetiaan akan sumpahnya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan penebusan itu mereka dijadikan umat yang kudus, umat pilihan, dan umat kesayangan. Jadi mereka dipilih dasarnya adalah kesetiaan Allah atau janjinya kepada atas janjinya kepada bapa leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub. Dengan demikian pemilihan Allah atas mereka bukan karena kehebatan mereka sendiri. Antara janji keturunan Abraham menjadi besar, yaitu Israel menjadi bangsa pilihan, dengan Abraham akan menjadi berkat bagi semua kaum di atas bumi itu, ada kaitannya yang amat erat. Dan iman kepercayaan Abraham akan janji itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi keturunan berkat bagi semua kaum di bumi, iman, dan diperhitungkan sebagai kebenaran, itu saling terpaut secara tak dapat dipisahkan. Abraham menjadi berkat bagi segenap kaum di bumi ini terlaksananya bukan melalui keturunannya semua, yaitu umat pilihan Israel, namun melalui keturunan yang satu tadi, yaitu Kristus. Dalam ayat tersebut, keturunanmu ditulis dalam bahasa Ibrani Zera, sudah saya jelaskan tadi, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Galatia itu. Israel sebagai bangsa pilihan
Di situ tersembunyi janji tentang pribadi Kristus kalau begitu. Karena keturunan tadi. Di tengah-tengah keturunan yang banyak itu ada keturunan satu nanti akan menjadi ya. Yang oleh kitab suci dikatakan sebagai berikut. 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada kita. Iya, maksudnya Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, kalau orang Israel kan dipilih sesudah ada dunia. Jadi mana lebih dulu, pemilihan Kristus atau pemilihan Israel? Pemilihan Kristus. Ya. Dengan demikian ditetapkannya Israel sebagai bangsa terpilih oleh Allah itu merupakan persiapan bagi kedatangan sang pribadi terpilih, sang Kristus yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi pemilihan Israel menunjuk keterpilihan Kristus. Jelas ya? Dialah sang benih atau sang keturunan sesuai dengan perjanjian dikatakan Allah kepada bapa leluhur Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada bangsa pilihan ini, karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin mereka lakukan, perlu diberi hukum Taurat sebagai pengawal dan penuntun yang akan membawa mereka sampai kepada penggenapan janji, yaitu datangnya iman kepada sang keturunan yang akan datang itu. Coba kita baca Galatia 3:17-19. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah. Kapan? Janji yang sebelumnya disahkan Allah. Janji kepada siapa? Kepada Abraham, Ishak, Yakub. Itu kan janjinya apa awalnya di situ. Terus tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat karena hukum Taurat datang kemudian. Sesudah janji. Jadi mana lama lebih dulu ada Taurat atau janji? Janji. Maka dikatakan maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Terus yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi kalau apa ketetapan itu dibatalkan dari hukum Taurat, dia tidak berasal janji karena apa? Kan Taurat datang kemudian. Janji kan ada lebih dulu. Terus? Tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Iya. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Kalau gitu kenapa? Kalau sudah ada janji kenapa diberi Taurat? Maksudnya apa? Kenapa ada tambahan ini? Terus kan? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran. Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran. Karena bangsa Yahudi ini, bangsa Israel suka melanggar sana sini, kalau nggak ada pagernya bisa lari ke sana kemari. Jadi Mesias yang dijanjikan itu tidak akan muncul. Maka mereka diberi Taurat, diberi pagar. Terus kan? Sampai datang keturunannya dimaksud. Baca lagi. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Ya, ia ditambahkan karena pelanggaran. Terus sampai datang keturunannya dimaksud oleh janji. Nah, sampai datangnya Kristus. Oleh karena itu, setelah Kristus datang, masa durasinya Taurat sudah selesai. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tamat. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi masa durasinya selesai pada Yohanes. Yohanes sebagai nabi terakhir dalam urutan nabi-nabi perjanjian lama. Ya. Kita baca juga di dalam Lukas 16 ayat 16 bukan ayat 6. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya. Ya, sesudah itu kerajaan Allah yaitu Kristus yang berikan kerajaan Allah itu yang diberitakan. Jelas ya? Jadi setelah Kristus datang, masa berlakunya Taurat sudah selesai karena digenapi sudah. Digenapi di dalam Kristus. Ya.
Kita baca di dalam Galatia 3 21 sampai 25. Kalau demikian bertentangkah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat. Ya, kalau apa bertentangan, ada janji lalu ada hukum Taurat. Apa bertentangan ini? Jawabnya sekali-kali tidak. Mengapa? Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, orang dapat selamat melalui Taurat, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tapi nyatanya kan tidak begitu. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa. Taurat tidak bisa melepaskan manusia dari dosa. Jadi kebenaran datangnya bukan dari Taurat. Supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, maksudnya sebelum Kristus datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Jadi Taurat yang mengawal supaya manusianya tidak lari ke sana kemari, ya, dan dikurung, ya, supaya tidak lari ke sana kemari, dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman, bukan karena hukum Taurat. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi jelas ya, posisinya Taurat itu tidak dihilangkan, tapi sebagai penuntun. Jadi kita harus tahu juga Taurat itu isinya apa, menuntun kemana arah, prinsip-prinsipnya masih berlaku, terutama prinsip moralnya, nubuat-nubuatnya masih berlaku. Mereka yang percaya kepada sang keturunan yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan akan terhisap dalam keadaan telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Akhirnya mereka yang percaya Kristus itulah menjadi bangsa pilihan yang baru. Ini orang lupa, orang Kristen lupa. Ya. Juga hal itu dikatakan demikian. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat. Sebab di dalam Dia, kalau kita menyatu dengan Kristus, kita dihisap dalam kepemilihan Kristus sebelum dunia dijadikan. Kita menjadi umat terpilih di dalam Kristus. Jadi bukan lagi Israel. Sekaranglah umat terpilih, Israel baru, gereja. Ya. Jadi menurut ayat tersebut, jika kita berada di dalam Dia, maka kita juga diperhitungkan bersama Dia, yaitu Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebab Kristus itulah yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Oleh karena itu mereka yang di dalam Dia, yaitu dalam Kristus, sebagai tubuh Kristus atau gereja, disebutkan sebagaimana sebutan itu juga untuk Israel di zaman purba. Apa sebutannya? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa terpilih, gereja itu. Terus imamat yang rajani. Imamat yang berkerajaan tadi itu kan sebutan untuk Israel kan? Sekarang dimiliki oleh gereja. Terus bangsa yang kudus. Terus umat kepunyaan Allah sendiri. Ini yang banyak orang Kristen melupakan sehingga terlongong-longong kalau melihat orang Israel sebagai bangsa terpilih. Kamu itu loh bangsa terpilih di dalam Kristus, bukan Israel lagi. Jelas ya? Dengan demikian mereka yang menjadi milik Kristus sebagai tubuhnya, yaitu gereja, dikatakan oleh kitab suci dalam Galatia 3:29,
Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Itu. Kalau kamu milik Kristus, kamu juga keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya. Demikianlah dipilihnya Israel itu menjadi landasan dan persiapan bagi pemilihan gereja di dalam Kristus sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sebagaimana Abraham dibenarkan oleh Allah karena iman kepada janji Allah tentang sang keturunan Yesus Kristus itu, demikianlah kita yang menjadi milik Kristus juga menjadi keturunan Abraham secara rohani dan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, berhak menerima janji Allah, itu juga dibenarkan karena iman, yaitu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3:24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3:28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena yang melakukan hukum Taurat. Seperti Abraham dibenarkan karena iman, karena kita menjadi miliknya Abraham, kita juga dibenarkan karena iman seperti Abraham. Bukan karena menjalankan hukum Taurat. Ya. Sehingga sebagaimana karena iman Abraham akan janji Allah itu telah diperhitungkan sebagai kebenaran, Kejadian 15 ayat 6, demikianlah juga orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi anak-anak Abraham secara rohani. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Ya udah 10 tahun, 100 tahun gimana punya harapan punya anak. Tapi dia tetap berharap gitu. Terus menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Iya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ya, bagaimana wanita umur 99 tahun punya anak, mau hamil, tapi imannya tidak lemah, dia tetap beriman. Terus tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Terus karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Ya. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya bahwa Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus. Jadi sebagaimana Abraham percaya kepada yang tidak mungkin, nenek umur 99 tahun akan melahirkan anak, kakek umur 100 tahun masih punya anak, kita juga percaya pada yang tidak mungkin, orang mati bisa bangkit. Sama-sama. Maka kepercayaan yang sama ini kepada ketidakmungkinan karya Allah ini untuk kita juga diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, ada pertanyaan? Nanti Senin depan kita akan berbicara tanah Kanaan sebagai negeri perjanjian dan maknanya bagi iman Kristen. Ini tadi pemilihan Abraham dan maknanya bagi orang Kristen. Jelas ya? Kita sudah belajar tentang Sabat, tentang sunat, tentang pemilihan. Ini tema-tema dalam kitab Taurat. Ya kalau kita belajar gini kita nggak ngerti itu apa sih artinya itu. Dalam perjanjian lama itu kalau nggak hari Sabat nggak sempat memang dihukum mati beneran. Ya memang. Kita juga kalau nggak Sabat artinya tidak menyatu dengan yang bangkit itu dan tidak sunat artinya tidak dibaptis, ya kita binasa kan. Binasanya kan binasa sungguh. Mereka bunuhnya dibunuh sungguh. Hanya mereka fisik, kita rohani.
Jadi kalau begitu kitab suci itu konsisten, bentuknya aja beda antara perjanjian lama dan perjanjian baru, prinsipnya sama, ya kan? Berarti betul Alkitab ini dikarang oleh satu pikiran agung, karena ditulis oleh lebih dari 40 orang, gimana mempunyai mata rantai benang merah seperti ini. Kalau ini tidak diilhamkan, tidak diilhamkan oleh satu pikiran agung, tidak mungkin. Makanya kita yakini firman Allah. Jelas ya? Terima kasih, saya kira untuk kali ini sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan hari Senin. Shalom. Sampai Bapak.